Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, abang, kakak, adik-adik yang sedang sekolah maupun sedang kuliah ataupun yang sekedar eh, menambah skill ya untuk cari cuan. Selamat bergabung di channel saya. Eh, Hari ini saya akan lanjut, kalau tidak salah adalah di bagian login ya. Bagian login dari sistem informasi penjualan yang akan kita bangun. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjutkan project kita. Oke, seperti biasa kita akan start dulu sampai kontrol panelnya. Oke, kita start Apache-nya, kemudian MySQL-nya. Oke, udah jalan ya dua-duanya. Oke, selanjutnya kita akan coba buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke. Oke, ini project kita pas di sini. Oke. Selanjutnya kita coba akses dari ke Firefox pun nggak apa-apa ya. Kita ketikkan localhost/penjualan. Nah, oke, ini dia ya. Welcome Code Igniter. Ya, memang ini defaultnya. Kita sudah sampai di home ya. Oke, kita tunggu karena memang agak lambat ya PC-nya. Oke. Kita lihat dulu apa yang membuat dia lambat. CPU-nya. Ya CPU-nya ya. Perekamnya terlalu tinggi. Oke. Ya, mudah-mudahan kita bisa upgrade ya ke spek yang lebih tinggi lagi. Oke, kita tunggu dulu sampai dia merespon. Ya, alhamdulillah sudah tampil ya teman-teman semua. Inilah project kita yang sudah selesai gitu ya. Inilah pencapaian kita minggu lalu. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari template loginnya ya. Ya, template loginnya kita lihat dari ini dari page, kemudian login HTML. Ya, kita akses dengan cara bisa nggak dari kemarin kita letakkan di asset ya. Asset, kemudian template login.html. Nah, kita tunggu dulu dia merespon. Oh, not found ya, not found. Oh, oke, respon dia. Oke, ini dia tampilan halaman loginnya untuk template SB admin. Oke, kita akan buat satu controller namanya login ya. Kita tutup dulu nggak apa-apa. Kita mulai dari hal yang baru lagi. Kita refresh lagi. Kita susun lagi ya. Jadi konsepnya adalah model view controller. Tapi kalau dalam pengerjaan biasanya controller dulu. Nah, controller yang akan kita gunakan di sini, yang akan kita duplikat di sini adalah controller home nantinya. Kita bikin aja dulu new file. Kemudian controllernya adalah apa kira-kira login ya, login titik php. Oke, kita duplikat untuk ininya controllernya. Nah seperti ini. Tinggal kita ganti saja menjadi login.
controller, ya, extend controller, artinya turunan dari CI controller. Index, ya, index ini sudah pasti ada biasanya. Index ini yang akan memanggil view controller, ya, berarti kita akan menambahkan view bernama index.php dengan huruf kecil, i-nya huruf kecil. Kemudian kita mencari contekan yang ada di template, ada di aset, kemudian template, kemudian login titik HTML, ya. Nah, ini dia loginnya. Sorry, tadi saya buat indeks ya. Sorry, login. Saya rename dulu jadi login. Nah, ini dia loginnya. Nah, ini dia. Oke, bisa diikuti teman-teman atau kecepatan. Dimulai dari pembuatan controller dengan cara duplikat home controller, menambahkan satu file bernama login, mengambilnya dari template, yaitu login tadi saya ambil kan. Saya ambil dari login. Dari mana tadi? Nih, ya, sulit untuk mencarinya. Oke, ini dia login. Kita pastekan kemari, ya, ke view login. Selanjutnya kita mau mengganti judulnya menjadi SI penjualan dash ya, bukan, ini pipeline, ya, kemudian login. View yang akan dibukanya adalah si login, tidak usah PHP-nya, login saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kita lempar tadi title-nya, ya, yang kita passing tadi title-nya kita paste di sini dengan PHP echo yang simbolnya sama dengan oke, jangan lupa dolarnya. Oke. Sekarang kita tes controllernya penjualan /login akan mengakses indeks yang akan mengakses view login, ya. Apakah oke, berhasil ya teman-teman yang CSS-nya, di mana CSS-nya belum kita perbaiki. Nah, ini untuk for your information, ini PC saya bermasalah karena belum saya update, ada update yang pending. Jadi kalau teman-teman punya masalah kayak gini, ini biasanya terselesaikan ketika saya update pending itu. Ini ciri-cirinya ya, Microsoft Software Protection-nya naik. Biasanya kalau diupdate turun dia. Oke, teman-teman semua. Kita lanjut dulu ya, walaupun agak lama ya. Teman-teman semua tahu apa masalahnya, yaitu CSS-nya maupun yang lainnya, CSS maupun JavaScript-nya belum sesuai. Itu menggunakan base URL, ya, base URL. Kalau teman-teman lupa, nggak usah ragu untuk melihat contekannya di view home.
Ya, base URL masuk ke asset dulu, masuk ke folder template, baru vendor ya, vendor. Kita tes dulu. Oh ya, itu apa tadi? Font awesome ya. Hmm, CSS-nya ya, CSS-nya ada di sama di tempatnya di ini PHP Echo. Kemudian functionnya adalah base URL ya, buka tutup kurung itu function. Oke. Kemudian ini kita copy saja, kita paste melalui tanda kutip, jangan lupa tanda kutipnya. Kemudian kita tambahkan foldernya ada di assets dan ada di mana ya, di mana, di template. Nah itu dia, kemudian baru di CSS. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Tapi masih ada lagi nih, yaitu JS-nya kita selesaikan lagi ya. PHP Echo base URL, buka tutup kurung, kutipnya jangan lupa. Kemudian adalah aset template, baru ya ini. Oh, ini kita buang sisanya. Oke. Bagaimana cara singkatnya? Kita lakukan seperti ini. Kemudian kita lakukan seperti ini. Kemudian kita lakukan seperti ini. Kita ulangi. Kita lakukan seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Nah, itu karena sudah terbiasa ya, teman-teman. Kita lihat konsol lognya, adakah errornya? Oh, banyak ya. Errornya cross origin. Nah, ini biasa pengaturan dari server kalau tidak salah ya. Intinya tidak ada JavaScript linknya yang error ya. Nah, ini font ya, font. Nggak ada kaitannya dengan link kita tadi. Oke, alhamdulillah sudah tampil localhost, penjualan dengan controller loginnya sudah tampil. Nanti kita lanjut. Oke teman-teman semua, setelah break sejenak, mari kita lanjut. Lanjutnya apa? Lanjutnya saya pilih adalah pembuatan basis data. Oke, kita akan buat basis datanya menggunakan front end-nya adalah Navigate. Jadi teman-teman bisa cari sendiri. Saya akan buat basis data new database. Nama basis datanya adalah DB SI penjualan. Oke, ini dia DB SI penjualan. Tabelnya belum ada, saya akan ciptakan tabel. Oke. Pertama adalah ID, kedua adalah nama, ketiga adalah jenis kelamin, yang keempat adalah alamat, yang kelima adalah nomor HP, yang selanjutnya adalah level,
Selanjutnya adalah status. Oke, ID adalah integer auto increment. ID adalah primary auto increment. Jenis kelamin adalah enum. Enum dengan value laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan tuh gimana ya? Bagusnya L sama K saja ya. Sorry. L sama P, laki-laki perempuan. Oke. Nah, jadi enum ini tipe data yang didefinisikan ya. Tipe data menurut saya tipe data list. Menurut saya. Salah letak. Sorry ya. Sorry, salah nih. Enamnya di jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Oke, untuk nama adalah varchar, panjangnya 100, alamat itu teks, nomor HP itu varchar, panjangnya biasanya berapa? Saya kasih 15, level itu 6 lagi. Nah, 6 ya, kita definisikan aja lah ya, menjadi admin sama user dulu ya teman-teman. Oke, admin sama user. Oke, kemudian statusnya ada 2, juga enum juga ya, enum. Dengan value pilihannya adalah statusnya aktif sama tidak aktif ya. Berarti A sama tidak aktif ya. 1 sama 0 aja lah. 1 sama 0. Oke, hidup dan mati. Kita simpan dengan nama tbl user. Pakai S ya. Users. Oke. Allow null. Ini collisionnya apa ya? Oke, nantilah kita bahas ya tentang collision. Ya karena kita membuat sistem informasi, jadi sebenarnya penekanannya adalah pada backendnya. Pada backendnya penekanannya. Jadi skillnya itu sebenarnya lebih berat, lebih condong ke backendnya. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya bagaimana, yaitu membuat model gitu ya. Oke, kita break sebentar dulu. Model apakah ada contoh? Model tidak ada contohnya pula itu ya. Kalau tidak ada berarti kita akan mencari contohnya dari CI-nya. Dari user guide-nya ada enggak ya? Ini udah selesai. Documentation-nya di mana? Learn. Ya, user guide. Oke, kita tunggu dulu. Harus sabar ya teman-teman, walaupun rasanya tidak sabar ya, karena di kantor alhamdulillah wifi-nya nggak seperti ini. Oke, kita coba cari model CI. Oke, sudah muncul ya installation. Mana dia? Mana? Welcome, install, Google First, overview, model, using controller model. Rasanya tidak sabar ya.
Oke. Hmm. Nah, dia menggunakan hmm, yang mana? Yang ini, yang ini. Saya rasa yang ini. Kita harus menggunakan namespace app models. Ya, apa itu namespace? Nah, ini itu pentingnya. Nantilah kita bahas ya. Initial ini out user ya. Modul out user. Middle name. Kira-kira yang mana yang mau kita gunakan? Oke, kita pending dulu ya. Nanti saya lanjut lagi. Saya akan kumpulkan dulu referensi. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita akan lanjut. Setelah saya pertimbangkan, kita langkah saja lah ya. Melangkah saja. Kita bikin nama file adalah login ya. Jadi salah satu teknik clear code saya itu seperti itu ya. Login controller, login view, dan login model. Dengan satu nama. Titik PHP. Nah, kemudian kita contoh documentationnya tadi. Cara mendefinisikan model itu seperti ini. Kita letakkan aja di sini. Oke. Kita ganti namanya menjadi login underscore model. Extend model. Oke, selanjutnya adalah query di sini ya. Di sini ada function. Function untuk atributnya, propertinya nanti ya. Apa yang saya ingat aja lah dulu ya. Karena kita sekaligus eksperimen. Nah, di dalam eksperimen ini sebenarnya kita paling banyak mengingat nih daripada copy paste. Oke, ini misalkan fungsinya adalah aksi login gitu ya, aksi login. Aksi login itu biasa di query itu adalah ya saya simpan query-nya nanti di $SQL. Nah, cara saya ngetikkan query-nya kayak gini ya, teman-teman. Ini salah satu teknik clear code versi saya. Clear code itu kode yang jelas gitu ya. Select atau select gitu ya. Select bintang from namanya apa tadi? Double users tbl users. Oke, where itu dia. Where-nya tidak kita isi ya. Ya, Masya Allah. Where-nya tidak kita isi. Kita tambah aja di bawahnya, nanti kita naikkan. User name, password. Username ini email, password. Tipenya apa ya? Varchar atau teks? Varchar saja ya. Kalau salah teman-teman silakan komen ya. Ya, Bang atau Pak, itu lebih cocok. Nah, apa gitu ya. Oke, 100 juga lah. Password, email, jadi jangan ada yang typo. Oke, setelah disimpan, balik lagi ke modelnya. Select bintang from table users where saya suka data binding ya. Jadi saya suka menggunakan query murninya daripada ORM-nya si
CI-nya saya lebih suka. Tapi nanti di CRUD-nya, create, read, update dan delete-nya itu saya gunakan ORM-nya. ORM itu object relational model. Ya, seperti itu. Where username sama dengan tanda tanya and password sama dengan tanda tanya. Oke, sepertinya videonya kepanjangan nanti nih ya. Jadi saya nanti enggak saya banyakin lah nanti. Mungkin ketika sudah berhasil login kita selesaikan. Nah, sekarang koneksinya ya. Koneksinya ternyata belum kita bangun. Nah, kita mundur satu langkah. Di mana koneksinya, Pak? Gitu ya. Koneksinya ada di config, kemudian database. Kita harus isi dulu ya benar localhost. Username-nya root, untuk defaultnya passwordnya kosong. Database name-nya adalah DB SI penjualan. Oke, SI penjualan. Oke, SDB SI penjualan. Lanjut, kita akan daftarin deh ya di autoload apa ya? Dia masuk ke mana? Autoload mana ya? Driver atau waduh lupa ya. Tuh, library. Oh, di mana kita mau lihat ini? Mana mau kita lihat nih? Filling dulu ya di library. Database. Survei membuktikan. Oke, nggak ada error. Autoload database. Kita lanjut dulu. Apakah karena belum dipakai? Oke, kita eksekusi query-nya dengan cara this db tadi itu koneksinya ya teman-teman. DB, nah itu di sini teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, nih database-nya sebagai defaultnya this db query. Nah, ini data binding yang saya sering gunakan. SQL-nya saya masukkan, injeksikan, kemudian ini data bindingnya, perlindungannya saya masukkan ke dalam array. Ini dia udah difilter dulu sebelum masuk dari serangan misalkan XSS ya. Datanya adalah oke. Jadi nanti dia harusnya mengirimkan parameter username sama password ya. Oke. Sorry ya teman-teman tidak kronologi. Karena jadi metodologi berpikir saya itu ya kita kerjakan dulu apa yang ada di nalar kita. Nanti kekurangannya kita coba mundur gitu ya ke belakang. Daripada kita berpikir sempurna, karena ide itu tidak datang dengan sempurna. Gitulah kira-kira ya. Jadi kita jalanin dulu, kalau ada yang kurang kita mundur. Nah, ini perintahnya, jadi eksekusinya di sini this db query SQL-nya, kemudian ini protect dari inputnya. Jadi kalau melalui perintah ini, insya Allah dia filter dulu dari serangan username sama passwordnya.
Oke teman-teman semua, silakan kita break sebentar. Oke teman-teman, setelah break kita sedikit refresh ya. Ini sebenarnya ada kesalahan, yaitu ini versi CI4 teman-teman ya. Versi CI3-nya seperti ini. Oke ya. Jadi kita panggil modelnya itu ya, jadi kan saya sudah katakan controller itu sebagai koordinator antara model dengan view gitu ya. Menerima respon dari view atau membagikan data dari model gitu ya. Nah, cara menggunakan model login itu dengan cara memanggil perintah this load model ya, this load model login model. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah menerima aksi loginnya kira-kira nanti di sini ya. Jadi kita buat dulu function aksi login. Nah, function aksi loginnya ini untuk menangkapnya. Kita tangkap username sama passwordnya ya. Name-nya nanti kira-kira namanya adalah username dan email dan password ya. Jadi cara menangkapnya adalah this input post, kemudian ini adalah name-nya, misalkan email, kemudian di sini ada XXS filternya, kita aktifkan saja untuk filter serangannya. Oke, kemudian ada password. Nah, nanti dia yang manggil si aksi login di modelnya ya, aksi login model. Misalkan hasil sama dengan $this. Ini jadi metodenya ya, jadi metodenya. Ini nama kelasnya, jadi this login model. Login model ini kelasnya, kemudian functionnya adalah aksi login. Aksi login dengan parameter 2 ini ya, email password ini ya. Kita tampunglah dulu ya, $email. Kita tampung di sini $password. Oke. Kita masukkan, baru kita umpan melalui parameter $email dan kita umpankan passwordnya. Nah, ini harusnya 6 rows saja ya. Oh ya, belum saya buat ya. Berarti kita bikin yang kita minta adalah 6 rows. Pakai B atau tidak? Nanti kita coba 6 rows. Oke, 6 rows. Login. Oke, 6 rows. Baliknya berarti jumlahnya. Jika dolar hasil lebih besar 0, artinya ada datanya, maka login berhasil ya. Echo login berhasil. Oke. Selanjutnya kita isi datanya. Misalkan datanya adalah namanya Muhammad Zen, laki-laki, Medan, nomor HP-nya 123, levelnya admin, statusnya 1,
emailnya zen aja at gmail.com. Zen aja, agak ngeri nih ya, zen. Oke, passwordnya 123, saya save. Oke, jadi zen at gmail.com 123. Oke, kita coba. Formulirnya kita selesaikan. Welcome back. Login. Ini inputnya, ini checkbox, ini inputnya, ini password. Berarti tinggal saya kasih name password. Oke, selanjutnya ini inputnya, tinggal kasih nama, name, email. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya formulirnya mau kita letak di mana? Bebas ya, biar gampang di sini aja. Form. Oke, form. Actionnya base URL php echo base URL login slash atau backslash aksi login. Oke, itu formulir tutupnya kita letakkan di bawah div. Ini kita majukan, inilah salah satu clear code. Oke. Jadi dia akan dioper ke aksi login. Aksi login menangkap email sama password. Kemudian aksi login koordinasi dengan model, cekkan email dan passwordnya ada nggak gitu ya. Kalau ada login berhasil, kalau nggak ada login gagal. Ini belum kita apa ya? Belum, ini ada kesalahan. Belum kita encrypt, belum kita hashing passwordnya. Ini di 39 login 39 ya. Oke. Silakan emailnya zen@gmail.com 123. Bismillah. Not found ya. Not found ini berarti di refresh dulu. Login. Berarti dia nge-link ini ya. Loginnya ini link berarti tombolnya. Login. Ini jangan A dong gitu ya. Kita ganti menjadi apa teman-teman? Buttonnya. Type-nya submit. Kelasnya btn primary, namanya login. Nah gitu pun nggak apa-apa lah. Oke, error. Oke, error. Katanya undefined aksi login. Aksi login pula gitu ya. Tulisannya gitu pula. Aksi login. Model aksi login. Modelnya. Nah, ini harusnya metodenya dulu ya. Metodenya ini post dulu metodenya. Metode. Ini teman-teman penting nih dipelajarin nih.
Method transfer data, ya transfer data. Ada get, ada post. Katanya aksi loginnya gabung katanya nih. Undefined katanya. 1, 2, 3. Oke. Oke, error. You have error. MariaDB table user line 2. Table user username select bintang. Wah, from mana gitu. Astagfirullah. Oke, kita coba lagi. Nggak usah lah, kita ulang saja. Oke. Unknown column username, ya jika ada lah username, yang adanya email. Jangan salah-salah mulu dong. Oke. Oke, login gagal. Terima kasih ya. Loginnya gagal. Oke. Returnnya kurang. Apa yang mau diceknya kalau nilai baliknya tidak ada? Oke. Itu salah satu self talk yang buruk ya. Harusnya kita harus tetap bangga. Alhamdulillah loginnya berhasil. Oke teman-teman semua, kita sudah berhasil melakukan pembuatan halaman login. Walaupun belum di hashing passwordnya, belum menggunakan token CSRF, atau belum menggunakan CAPTCHA ya. Nanti pelan-pelan kita akan buat gitu ya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mohon dukungannya untuk channel ini agar channel ini bisa saya kembangkan terus untuk berbagi ilmu, mungkin untuk adik-adik yang sekolah atau adik-adik yang sedang kuliah, maupun teman-teman yang mau menambah skill untuk cari cuan. Apa salahnya gitu ya. Yang penting tetap semangat, tetap positif, talk self talknya positif, yang dan nanti berakhir pada karakter yang positif ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih sekali lagi atas dukungan kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.